Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang sangat penting sekali. Tentu agar kita bisa meraih keutamaan majelis ilmu sebagai taman surga, harus kita lakukan amalan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan beliau, bagaimana kiat-kiatnya agar kita selalu ikhlas? Karena hati gampang berubah. Sampai-sampai kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ma'alajtu syai'an ashaddu alayya min niyati fa innaha tataqallabu alayya. Tidak ada yang lebih berat aku obati daripada penyakit dalam niatku, karena niatku itu selalu berbolak-balik. Ini karakter hati, makanya disebut qalb, li'annahu tataqallab, li'annahu yataqallab, karena dia selalu berbolak-balik. Itu karakter hati. Maka dari itu jemaah sekalian, benar-benar harus kita jaga keikhlasan niat di dalam hati kita. Di antara kiat-kiatnya adalah yang pertama, berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah keikhlasan, dan minta perlindungan dari syirik dalam niat. Di antaranya dengan membaca Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lam. Doa yang singkat yang insyaallah kita sudah hafal. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari mempersekutukanmu yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu yang tidak aku ketahui. Asal daripada doa ini adalah Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat agar terhindar dari kerusakan niat, yaitu riya. Walaupun doa ini bisa kita baca untuk minta perlindungan dari semua kesyirikan. Rusaknya niat, rusaknya keikhlasan dengan adanya riya termasuk kesyirikan. Maka bermohon kepada Allah, minta kepada Allah agar kita diberikan pertolongan untuk selalu ikhlas. Yang kedua, perlu adanya usaha dan terus mengontrol niat kita. Sejak kapan dan sampai kapan? Sejak sebelum kita mulai beramal, sepanjang kita beramal, setelah beramal, terus sampai kapan? Sampai kita berpisah dengan hidup ini. Sebelum kita beramal dan sepanjang kita beramal, agar terhindar dari riya dan sum'ah dan ujub dan sombong. Setelah kita beramal, amalannya sudah selesai, agar terhindar dari ujub dan sombong. Ujub dan riya itu sama, syirik. Cuma bedanya apa? Riya adalah seseorang mempersekutukan Allah dengan selainnya. Dia ingin dilihat dan dipuji orang. Sedangkan ujub adalah dia mempersekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Dia merasa bangga terhadap dirinya. Setelah dia beramal memang tidak ada lagi riya, tapi masih ada ujub yang semisal dengan riya. Jadi seterusnya sepanjang hidup ini kita harus mengontrol hati kita. Kapan kita dapati hati kita menginginkan yang lain selain daripada keridhaan Allah, langsung kita luruskan. Dan ketika kita luruskan, maka jamaah sekalian, kita termasuk orang yang berjihad mengalahkan hawa nafsu kita. Tapi kalau kita biarkan, nah itu yang jadi masalah, hancur amal ibadah kita. Jadi memang harus ada usaha. Harus ada usaha untuk selalu meluruskan niat kita sebelum beramal, sepanjang beramal, dan setelah beramal, terus sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Kemudian yang ketiga juga, bacalah kisah-kisah para ulama salaf, bagaimana keikhlasan mereka. Ada beberapa kitab yang mengumpulkan nasihat-nasihat dan kisah-kisah ulama tentang keikhlasan. Nanti carilah buku-buku tersebut, itu insya Allah memberi motivasi yang sangat besar kepada kita untuk
selalu ikhlas. Tapi sebenarnya jamaah sekalian, kiat yang paling penting agar selalu ikhlas adalah menguatkan keimanan. Akar daripada riya, akar daripada ujub adalah lemahnya keimanan. Ingin mencari pengakuan manusia, ingin membanggakan diri. Karena itu lemahnya keimanan. Kalau orang kuat imannya, yang dia inginkan hanyalah keridhaan Allah, yang dia agungkan hanya Allah, tidak mungkin dia mengagungkan dirinya sendiri. Jadi itu inti permasalahannya. Maka menguatkan keimanan. Bagaimana menguatkan keimanan? Kembali lagi kepada ilmu. Ilmu adalah faktor yang paling penting untuk menguatkan keimanan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Jadi kuatkan keimanan kita dengan mendalami ilmu agama. Ini yang akan menjadi faktor utama kita untuk bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dalam semua amal ibadah kita, dan jauh dari riya. Satu lagi terakhir jemaah sekalian, ingat selalu bahaya riya. Amalan terhapus, nggak dapat pahala, ditambah dapat dosa lagi. Dan hukumannya bisa jadi Allah percepat di dunia dengan hukuman yang menanti di akhirat. Nabi SAW mengingatkan, man samma'a samma Allahu bihi, wa man ra'a ra'a Allahu bihi. Barang siapa yang sum'ah, ingin amalannya didengar orang dan dipuji orang, maka Allah akan perdengarkan aibnya kepada orang. Barang siapa yang riya, ingin amalannya dilihat dan dipuji orang, maka Allah akan perlihatkan aibnya kepada orang. Dan itu bisa jadi sebagaimana disebutkan di sebagian riwayat, Allah tampakkan di akhir hayatnya. Jadi sepanjang hidup orang memuji dia, Masya Allah ahli ibadah. Tapi di akhir hayat Allah buka aslinya, dia itu pendosa. Allah tunjukkan aib-aibnya, na'udzubillah. Belum lagi di akhirat. Nabi SAW mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asgar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Itulah riya. Lalu Nabi SAW mengabarkan, kelak Allah akan berfirman kepada mereka, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Pergi kalian temui orang-orang yang dulu kalian tampakkan amalan kalian kepada mereka ketika di dunia agar mereka memuji kalian. Lihatlah apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka. Tentu tidak akan mendapatkan balasan sama sekali. Dan memang jemaah sekalian, menuntut ilmu, terutama setelah kita punya ilmu, walaupun kita belum menjadi ustadz, kita sudah punya Facebook, kita punya medsos, kita berdakwah lewat medsos. Ini adalah amalan yang sangat rawan, yang sangat rawan terkena riya. Maka betul-betul harus kita jaga. Mungkin awalnya kita ikhlas, tapi melihat Masya Allah banyak yang like, banyak yang komen, lama-lama rusak niat kita. Itu yang menjadi tujuan kita. Maka hati-hati. Di era sekarang ini, sebenarnya itu kemudahan dari Allah. Sebenarnya itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk menuntut ilmu dan berdakwah di masa sekarang, yaitu dengan medsos, dengan internet, dengan HP kita, dengan gadget. Tapi itu juga sarana yang berbahaya di sisi yang lain, yaitu rusaknya keikhlasan semakin rawan. Kalau dulu orang menulis buku, bukunya pergi entah kemana, dia nggak tahu orang memuji dia, iya kan? Tapi sekarang antum tulis di medsos, orang memuji di bawah tuh, luar biasa banyaknya orang memuji, atau minimal orang kasih like. Itu mungkin awalnya kita ikhlas, tapi lama-lama bisa menjadi rusak niat kita. Jadi harus betul-betul kita lebih berjuang lagi untuk menjaga niat kita di era sekarang ini. Ini cobaan berat di masa sekarang bagi para penuntut ilmu, terutama yang sudah mulai berdakwah. Ada dua hadis terakhir yang ingin saya sampaikan terkait pertanyaan ini. Hadis pertama diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma
liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahun nar. Barang siapa menuntut ilmu agar dia disejajarkan dengan para ulama, atau dia bisa mendebat orang-orang bodoh. Jadi orang-orang bodoh tambah kelihatan bodoh karena dia punya ilmu mendebat mereka. Atau dia ingin memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya. Apa bahasa kita sekarang? Supaya viral, iya kan? Dia menuntut ilmu untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya supaya viral bahasa sekarang. Maka adkhalahu Allahun nar, Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Naudzubillah. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa menuntut ilmu yang ilmu itu seharusnya dia harapkan dengannya wajah Allah, artinya ilmu agama harus dia pelajari dengan ikhlas, namun tidaklah dia mempelajarinya kecuali ingin mendapatkan bagian kenikmatan dunia, maka dia tidak akan mencium harumnya surga kelak di hari kiamat. Jadi jangan niatkan menuntut ilmu untuk dunia. Tapi kalau ilmu dunia nggak ada masalah. Ada orang belajar ilmu kedokteran, dia niatnya untuk dunia, pingin dia dapat penghasilan yang besar, nggak apa-apa, itu mubah. Tapi belajar ilmu agama tidak boleh kecuali niat akhirat. Dan orang yang belajar ilmu dunia dengan niat dunia, dia tidak berdosa. Tapi kalau dia niatkan untuk agama, untuk memberi manfaat kepada Islam dan kaum muslimin, saat itu menjadi ibadah. Jadi belajar ilmu dunia itu bukan ibadah, itu mubah, tidak berpahala, tidak juga berdosa. Tapi dengan niat yang baik menjadi ibadah. Jadi ini luar biasa dahsyatnya bahaya orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Ingatlah selalu bahaya-bahaya ini, maka itu akan membantu kita untuk semakin ikhlas dalam belajar. Wallahu alam.